Setelah Zheng Longdapao dan yang lainnya ditangkap, Lu Yun merasa sangat bersalah mengapa dia tidak membawa mereka. Saat itu, dia merasa ruang di Gunung Huoyan benar-benar aman. Namun, hilangnya pagoda prajna membuat Lu Yun menyadari sepenuhnya fakta bahwa dua dimensi yang dibawanya tidak sepenuhnya aman. Dia tidak ingin tragedi Ping Lu terulang lagi. Itu sebabnya kami membuat keputusan seperti itu. Sekarang musuh yang dihadapi Lu Yun lebih kejam dari sebelumnya, dan sekarang orang-orang dari keluarga kuno bahkan lebih aktif. Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara mereka ada orang-orang yang ahli dalam hukum luar angkasa, dan mereka akan benar-benar menghancurkan apinya ruang pegunungan. Saat itu sudah terlambat bagi Lu Yun untuk menyesalinya, jadi untuk mencegah hal seperti ini terjadi, dia akhirnya membuat keputusan seperti itu. Menjelang dini hari, Lu Yun duduk di depan bunga kecil yang layu itu, seolah dengan cara ini dia bisa lebih dekat dengan saudara perempuan keduanya. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Lu Yun. Wang Xiaoliu lah yang baru saja menentang Lu Yun. Lu Yun, pernahkah kamu bertemu dengan penguasa alam? Lu Yun menjawab hampir tanpa sadar, tidak. Tanpa diduga, Wang Xiaoliu sebenarnya duduk tepat di sebelah Lu Yun, kamu tidak bisa berbohong padaku. Aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun, dan aku familiar dengan auramu. Kenapa kata-kata ini terdengar sangat menjijikkan bagiku? Wang Xiaoliu, dia datang ke sini awalnya ingin meminta maaf kepada Lu Yun atas apa yang terjadi barusan, tapi sekarang dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya. Apakah aku menemukan rahasia tersembunyi? Jantung Lu Yun berdetak kencang saat melihat ekspresi menyakitkan Wang Xiaoliu. Hatiku berkata, itu tidak bisa dilakukan. Saat saya pertama kali bertemu dengan penguasa alam atas, dia terlihat sangat maskulin. Persetan, Paman, Lu Yun, pikiranmu benar-benar kotor. Wang Xiaoliu mengeluh dengan marah, dan segera berdiri begitu pantatnya mendarat di tanah, dan pergi dengan cepat, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik dan berkata, kamu bisa pergi dengan damai. Saat kamu tidak di sini, aku pasti akan melindungi mereka untukmu. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawamu. Kita kembali dengan kemenangan, aku akan mentraktirmu minum. Hanya dalam 8 kata, Lu Yun mengatakannya dengan mudah, tapi dia mengungkapkan bahaya dan hambatan dari perjalanan ini. Itu kesepakatan. Sulit mengejar kuda. Lu Yun berbaring telentang di lautan bunga, dengan senyuman yang sangat cerah di wajahnya. Baru saja tertidur lelap. Namun tidak lama kemudian, Lu Yun merasakan seseorang menamparkan wajahnya. Dia terbangun dan hampir ketakutan dengan lubang hidung besar di depannya. Sialan, kakak Silt, apa yang ingin kamu lakukan dengan melon bodoh ini? Lu Yun tiba-tiba duduk dari tanah. Diperlakukan seperti ini oleh tikus perisai, Lu Yun langsung kehilangan rasa kantuknya. Hei, kakak Lu, kami di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Setelah tikus perisai mengatakan ini, Lu Yun melihat Chu Yun di belakangnya. Ya, saudara Lu, kami adalah anak hilang di sungai dan danau, tanpa tempat tinggal. Kami betah di seluruh dunia. Apakah kamu tidak memikirkannya lagi? Lu Yun dengan ragu-ragu mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Terima kasih, saudara Lu, atas kebaikan Anda. Kami berdua menghargainya, tetapi setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Perjamuan tidak ada habisnya. Chu Yun menggoyangkan kipasnya dan berkata, tapi, selama saudara Lu memberitahu kita, kita akan pergi ke ujung bumi dan mempertaruhkan nyawa kita. Ya, tikus perisai menggemas sambil tersenyum. Ketika Lu Yun melihat ini, dia juga tahu bahwa kedua tikus perisai itu telah memutuskan untuk pergi, kalau begitu. Saudara perisai, saudara Chu, hati-hati. Selamat tinggal Jianghu. Chu Yun dan tikus perisai mengepalkan tinju mereka ke arah Lu Yun dan berkata, dan hendak pergi, tetapi dipanggil kembali oleh Lu Yun, aku ingin tahu kemana kalian berdua ingin pergi, saudara Chu. Aku belum punya rencana apapun. Aku akan pergi kemanapun aku pergi. Kata Chu Yun dengan tenang. Kakak Chu, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Saudara Lu, tapi itu tidak masalah. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Katakan saja. Jangan kembali ke Pulau Zhongzhou selama periode ini. Mengapa? Chu Yun tertegun dan sedikit bingung, karena keduanya diteleportasi oleh Deng Tuzi dan Xiao Yao Sanren sebelum perang dimulai, jadi mereka tidak menyangka bahwa keluarga kuno yang tersembunyi di Pulau Zhongzhou telah memulai aktivitas. Lu Yun memberitahu mereka berdua, jelas Pulau Zhongzhou adalah tempat paling berbahaya di seluruh dunia atas. Saya tidak ingin Anda berada dalam bahaya jauh di dalam hati. Saya mengerti, saudara Lu, kami berdua berjanji bahwa kami tidak akan pernah menginjakan kaki di Pulau Zhongzhou dalam jangka pendek. Lu Yun tersenyum dan menepuk bahu kedua tikus perisai, tidak berkata apa-apa. Chu Yun dan tikus perisai berangkat pagi-pagi sekali. Tidak mengganggu siapapun. Kemana kita pergi? Tikus perisai yang meninggalkan halaman belakang Deng Tuzi melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku harus mencari tempat untuk tidur nyenyak dulu. Anggur ini pasti dari kedai Suanyi yang didapat saudara Lu. Staminanya meningkat, dan bahkan aku tidak tahan lagi. Kata Chu Yun sambil bersendawa karena anggur. Dilihat dari wajah Wen Hong, dia sudah sedikit mabuk. Berapa banyak yang telah kamu minum, dan kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Siltrat mengeluh, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, hehe, kembali ke Pulau Zhongzhou. Bang,
Tikus perisai yang awalnya mendukung Chu Yun, tidak mendukungnya, melainkan mendorong Chu Yun. Chu Yun, yang sudah goyah, langsung jatuh ke lumpur. Bah, Chu Yun meludahkan kotoran di mulutnya, apa yang kamu lakukan, idiot? Saudara Lu baru saja menyuruh kita untuk tidak lupa kembali ke Pulau Zhongshu. Mengapa kamu masih ingin kembali? Mungkinkah yang baru saja kamu katakan itu hanya omong kosong? Tikus perisai menambahkan dengan marah, jika kamu ingin kembali sendiri, aku tidak akan pergi. Aku orang yang paling bisa dipercaya. Itulah yang kamu katakan, idiot. Kalau begitu, jangan menyesalinya. Chu Yun menamparkan tanah di tubuhnya dengan marah dan berkata. Saya tidak menyesalinya, kata tikus perisai sambil menepuk dadanya. Keturunan manusia tikus pemakan langit yang agung, kukira kau luar biasa. Tapi ternyata tidak lebih dari itu. Akulah yang menganggapmu tinggi. Dasar jalang kecil, beraninya kamu menyelidikiku secara diam-diam. Tikus perisai memasang ekspresi marah di wajahnya. Melihat warna kuning samar yang terpancar dari tubuhnya, dia jelas sangat marah. Menyelidikimu. Aku masih perlu menyelidiki apa yang ingin ku ketahui. Chu Yun tiba-tiba berubah dari seorang pendeta Tao yang keren menjadi seorang pemuda tampan dan anggun. Meski wajahnya tidak berubah, temperamennya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Siapa kamu? Mata tikus perisai melebar, hidung betis. Kamu menyembunyikannya dengan cukup baik. Kita adalah satu sama lain. Chu Yun melipat kipas angin di tangannya dan berkata, karena keluarga Suge dan keluarga Situ adalah orang pertama yang melanggar perjanjian antara keluarga kita, kita tidak perlu menyembunyikannya lagi. Terlebih lagi, saudara Lu dalam masalah. Apakah kamu bajingan dan ingin mati tanpa menyelamatkanku? Apakah kamu hanya berdiri dan menonton? Bagaimana ini mungkin? Aku, tikus perisai, bukanlah penjahat yang tidak tahu berterima kasih dan pengkhianat. Tikus perisai menyangkal dengan keras. Karena ketakutan oleh tikus perisai, Lu Yun tidak lagi merasa mengantuk sama sekali. Anggurnya tidak mabuk. Duduk di lautan bunga, dia merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak dia datang ke dunia atas, Lu Yun tidak pernah berhenti berlari. Dia tidak berani berhenti, dan dia tidak bisa berhenti. Bahaya selalu menekan langkahnya, dan dia tidak berani melepaskannya. Waktu berlalu begitu cepat. Long Dapao terhuyung-huyung sambil memegang toples anggur. Perpisahan lebih baik daripada pernikahan, kakak Kenon. Jika kamu tidak menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakak iparmu, mengapa kamu ada di sini bersamaku? Hei, kakak Lu, maksudmu kakak itu, aku tidak ingin melampiaskan amarahku. Long Dapao duduk di sebelah Lu Yun dan menyerahkan toples anggur, Long Yingfei memaksaku datang ke sini. Gudong-gudong, Lu Yun meneguk banyak-banyak, saudara meriam besar. Aku baik-baik saja, ini sudah larut, cepat pergi dan istirahat. Oh, kakak Lu, kenapa kamu ingin melihatku di luar kakakku? Jika kamu punya masalah di hatimu, katakan saja padaku. Kami terkenal bungkam. Apa yang bisa terjadi padaku? Selama kamu aman, tidak apa-apa. Setelah mabuk, Lu Yun berkata dengan wajah agak merah, tahukah Anda? Kakak Pao besar, saat saya mendengar bahwa Anda ditangkap oleh Beidi, saya merasa sangat bersalah karena sayalah yang menyebabkan Anda ditangkap. Saudara Lu, aku tidak mengizinkanmu membicarakan dirimu sendiri seperti itu. Long Dapao menyela, kita semua bersaudara. Tentu saja, jika sesuatu terjadi, kita semua harus memikulnya bersama-sama. Ada kekuatan jika ada lebih banyak orang. Tetapi, oh, kenapa kita sudah lama tidak bertemu? Mengapa saudara Lu menjadi begitu ragu-ragu? Long Dapao mengangkat toples anggur dan menyerahkannya ke mulut Lu Yun. Aku tahu kamu sedang memikirkan sesuatu, minum saja. Semuanya ada di dalam anggur. Minumlah sepuasnya dan tidurlah yang nyenyak. Untuk ini, aku akan memastikan keselamatan mereka. Long Dapao menepuk dadanya dan berjanji. Ya, Lu Yun mengangguk penuh semangat, meminum semua anggur di toples anggur, jatuh pusing ke lautan bunga, dan tertidur lelap. Mungkin hanya dengan saudara hidup dan mati seperti Long Dapao di sisinya Lu Yun bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, langit agak cerah. Lu Yun memandangi lautan bunga. Long Dapao dan yang lainnya masih tertidur. Lu Yun pergi dengan nyaman tanpa mengganggu siapapun. Dia selalu menjadi orang yang tidak pernah pergi. Lalu anak laki-laki itu benar-benar pergi dengan cara ini. Melihat ke arah menghilangnya Lu Yun, Long Dapao dan yang lainnya di lautan bunga perlahan membuka mata mereka dan berdiri dari tanah. Haha, sekarang kamu percaya, Xiao Liu Si. Long Dapao menepuk bahu Wang Xiaoliu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Keduanya datang ke sini untuk bertaruh tadi malam. Sejauh menyangkut situasi saat ini, Wang Xiaoliu kalah total. Saya bersedia mengaku kalah, kakak meriam besar. Wang Xiaoliu berkata dengan tangan terkepal dengan hormat. Ini taruhan antar laki-laki, siapa yang kalah akan disebut saudara. Saudara Lu sudah pergi, ayo kita bertindak juga. Begitu Long Dapao mengucapkan kata-kata ini, semua orang tanpa sadar memandang Wang Xiaoliu. Perjalanan ini sangat berbahaya, jadi harap bersiap secara mental. Jangan khawatir, setiap orang yang dapat berdiri di sini telah diperiksa secara pribadi oleh saudara Lu. Tidak ada seorang pun yang pengecut. Long Dapao berkata dengan berani. Kanan, itu benar. Penjahit Wu dan Sun Lai maju selangkah. Kalau begitu, ayo pergi.
Wang Xiaoliu mengangkat tangannya dan berteriak. Sebagai tangan kanan mantan penguasa alam atas, Wang Xiaoliu tentu saja memiliki rencana cadangan untuk dirinya sendiri. Sekaranglah waktunya untuk menggunakan backhand ini. Suara mendesing. Lu Yun, yang hendak melakukan lompatan luar angkasa, tiba-tiba merasakan ruang itu bergetar, lalu dia langsung didorong keluar. Melihat sekeliling yang kelabu, Lu Yun bergumam dalam hatinya, di mana Jie Nima? Tidak bisakah kita langsung mengirimnya ke dunia bawah? Tepat ketika Lu Yun sedang bingung, aliran ruang dan waktu yang bergejolak menderu ke arahnya. Ekspresi Lu Yun yang agak bingung sebenarnya menjadi tenang. Ketika dia melihat turbulensi ruang dan waktu sebelumnya, dia berharap bisa berlari sejauh yang dia bisa. Tapi kali ini berbeda dari masa lalu. Lu Yun kemudian melambaikan tangannya dan mengirimkan aliran ruang dan waktu yang bergejolak ini kembali ke tempat asalnya. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui batas dari daratan dalam miliknya saat ini, mungkin di celah antara daratan angin barat dan Pulau Zhongsu. Tepat ketika Lu Yun bertanya-tanya mengapa lompatan luar angkasa terhenti, RH tiba-tiba berkata, "Saudaraku, lihat ke kiri depanmu." Lu Yun mengangkat matanya dan melihat, dan langsung terpana melihat pemandangan di depannya. Garis lurus menembus langit, seperti bekas kapak yang menciptakan dunia saat Pangu membuka langit. Retakan ini 2 kali lebih besar dari saat dia dan Ping Lu menyelinap ke negeri angin barat. Kecepatan robekan yang begitu cepat adalah hasil campur tangan penguasa alam atas. Tanpa penguasa alam atas, konsekuensinya akan menjadi bencana. Retakan ini hanya akan lebih dibesar-besarkan dibandingkan sekarang. Lu Yun menelan ludah, dan sebuah denyutan melintas di benaknya, RH. Menurutmu apakah jika aku memperbaiki celah ini, apakah aku akan mampu menyelesaikan krisis kehancuran di dunia atas? Saudaraku, bukankah penguasa alam atas menggunakan metode yang kamu sebutkan di awal? Apa hasilnya? Itu hanya menunda kehancuran alam atas. RH menuangkan baskom berisi air dingin padanya tanpa ampun. Mungkinkah penguasa alam atas tidak menggunakan metode yang benar? Sama seperti Nuwa yang menambal langit, dia membutuhkan batu berwarna-warni. Dan untuk menambal celah ruang waktu ini, apakah itu juga memerlukan bahan khusus? Petik 2. Saudaraku, jangan terlalu gila, dan aku dapat memberitahumu dengan jelas di sini bahwa masalah di dunia atas bukanlah keretakan ruang waktu ini, itu hanyalah salah satu dari banyak masalah. RH menyerang tanpa ampun, masalah mendasar di alam atas sekarang adalah kekuatan aslinya telah habis dan tidak memiliki kemampuan untuk menopang seluruh bidang, sehingga menuju kehancuran. Saudaraku, tahukah kamu asal-muasal Chaos Bloodworms kami? RH tiba-tiba bertanya. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Misalnya, kamu akan tahu. Jelas sekali dunia atas itu seperti apel busuk. Bau apek yang dikeluarkannya akan menarik lalat, dan kami, Chaos Bloodworm, tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan oleh dunia atas. Petik 2. Lu Yun berpikir sejenak, tapi bukankah klan Chaos Bloodworm sudah ada dalam catatan umat manusia kita selama ratusan juta tahun? Ratusan juta adalah waktu yang lama bagimu, saudaraku, tetapi bagi kami Chaos Bloodworms, itu hanya sesaat. RH berkata dengan tenang, jika tidak ada kecelakaan, waktu kematian alami Chaos Blood Red adalah ratusan miliar tahun. Lu Yun, dalam sejarah panjang Chaos Bloodworms-mu, apakah ada pesawat yang bisa dihidupkan kembali? Atau cara untuk menyelamatkan pesawat yang akan segera habis? Ya, tapi saya tidak tahu. RH memberikan jawaban yang sangat positif, itulah satu-satunya saat Chaos Bloodworms kita kembali dengan kekalahan telak. Metode apa? Nafas Lu Yun tiba-tiba menjadi cepat, dan urgensinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tidak tahu. Ini memalukan bagi Chaos Bloodworms kita, dan ini juga merupakan rahasia dari Chaos Bloodworms kita. Aku tidak punya hak untuk bertanya pada saat itu. Setelah menginjakan kaki di tanah Pulau Zhongsu, hati Lu Yun masih belum bisa melupakan kegembiraan yang disebabkan oleh kata-kata RH tadi. Dia menekan kegembiraan itu sebanyak mungkin. Karena dibandingkan dengan urusan penting menyelamatkan dunia atas, Lu Yun kini harus menangani urusannya sendiri dengan sempurna. Temukan pagoda Prajna dan selamatkan Ping Lu di pagoda. Setelah itu, kita akan pergi ke suku RH, sarang dari Chaos Bloodworms, untuk mencari cara menyelamatkan dunia atas. Lu Yun memiliki gagasan yang berlawanan dengan Realm Master. Dia tidak memiliki tanggung jawab yang besar untuk memikul keselamatan orang-orang di dunia di pundaknya. Dia hanya ingin peduli pada keselamatan dan kesehatan rakyatnya. Jika dunia atas akhirnya hancur dan tidak dapat ditolak, kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi adalah mengubah pesawat untuk bertahan hidup. Menarik napas dalam-dalam, Lu Yun melangkah maju. Dalam waktu singkat, Lu Yun berjalan ke gerbang kota Zhongsu. Ketika dia melihat nomor yang tertera di sana, dia tanpa sadar menunjukkan senyuman masam. Apakah ini takdir? Jumlah ini tepat 33. Dia menggelengkan kepalanya diam-diam dan berjalan masuk. 100 binatang bukan apa-apa baginya. Tapi kemudian saya memikirkannya. Dia kebetulan akrab dengan kota Zhongsu nomor 33, jadi akan lebih mudah jika dia ingin menanyakan sesuatu. Dan ada seorang teman lama di sini yang dia cintai sekaligus benci. Tepat pada waktunya untuk bertemu dengan Anda. Namun ketika Lu Yun tiba di cabang kedai Suanyi di kota Zhongsu nomor 33, dia tercengang. Meski saat itu siang hari,
kedai Suanyi mengaku buka 24 jam sehari, namun kini pintu kedai Suanyi ditutup rapat, dan jaring laba-laba ada di mana-mana. Hal ini membuat suasana hati Lu Yun yang awalnya baik menghilang dalam sekejap. Saat ini, tiba-tiba aku merasakan perasaan berat di pundakku, dan sebuah suara terdengar di telingaku, jangan bersemangat. Ikutlah denganku. Lu Yun tertegun sejenak, melihat sekeliling, dan mengikuti pria berpakaian karung itu. Pada akhirnya, dia dibawa ke menara Yingchuan, yang membuat Lu Yun curiga. Bukankah Yan Hongcai meninggal di reruntuhan kuno? Secara logika, tidak ada seorang pun di keluarga Yan yang mengenal saya, bukan? Tepat ketika Lu Yun sedang bingung, pria yang membawanya ke sini berbisik kepada Lu Yun, tempat nomor 8888. Pada saat Lu Yun bereaksi, pria itu telah menghilang ke dalam kerumunan. Lu Yun penasaran dan masuk sesuai kata pria itu. Saat dia membuka pintu kamar bernomor 8888, dia tertegun. Orang yang duduk pertama tidak lain adalah Zhao Hong. Pada awalnya, Zhao Hong dirasuki oleh Raja Mu, salah satu dari 4 raja di bawah Su Tiancheng. Jika Lu Yun tidak ikut campur, Zhao Hong akan menjadi boneka Raja Mu sekarang. Bagaimana kamu tahu aku kembali? Lu Yun duduk di hadapannya dan menyesap teh. Jika saudari memiliki kemampuan untuk memprediksi hal yang tidak diketahui, dia tidak akan tinggal di kota Zhongzhou nomor 33 yang kecil ini. Zhao Hong berbicara sembarangan seperti biasanya. Dahi, Lu Yun menggaruk kepalanya karena malu. Kak, aku bekerja keras untuk menghentikan adikmu yang bau. Zhao Hong bercanda bahwa dia masih menganggap Lu Yun sebagai adik laki-lakinya. Kenapa kamu mencariku? Apa hanya untuk minum teh? Lu Yun mengangkat cangkir tehnya dan memberi isyarat. Apakah kamu tidak ingin tahu kemana Song Yuntian pergi? Lu Yun mengerutkan kening, kamu tahu siapa yang melakukannya. Petik 2. Keluarga situ. Zhao Hong kemudian menambahkan, tentu saja kita tidak dapat mengesampingkan bahwa seseorang dengan sengaja menjebak keluarga situ. Kapan ini terjadi? Lu Yun sama sekali tidak meragukan keakuratan informasi Zhao Hong, karena ketika dia berpura-pura menjadi tuan kedua Zhao, dia tahu seberapa jauh Zhao Hong berada di depan kota Zhongzhou nomor 33. Sekarang orang-orang sezamannya Yan Hongcai dan Wu Chao telah meninggal di reruntuhan kuno. Saat ini, kota Zhongzhou nomor 33 dapat dikatakan didominasi oleh keluarga Zhao Hongnya. Seminggu yang lalu di pagi hari, 2 pria yang mengenakan kostum keluarga situ masuk ke cabang Suanyi Tavern, memukuli pelayan sampai mati, dan membawa pergi penjaga toko Song Yuntian. Zhao Hong dengan singkat memberitahu Lu Yun apa yang terjadi hari itu. Saudari Zhao, berapa banyak yang kamu ketahui tentang keluarga situ? Lu Yun bertanya. Kami hanya tahu sedikit. Keluarga kuno yang penyendiri seperti ini seringkali tidak pernah mengambil tindakan secara pribadi. Ini pertama kalinya aku melihat keluarga kuno seperti itu secara terang-terangan menculik orang seperti ini, saudari. Apakah kamu tidak tahu di mana keluarga situ berada? Saya tidak tahu. Keluarga kuno seperti ini memiliki dunia kecilnya sendiri. Mereka sangat tersembunyi dan hampir tidak pernah keluar. Zhao Hong menggelengkan kepalanya, tetapi rumor mengatakan bahwa bukan hanya keluarga situ yang muncul kali ini, tapi dan keluarga Zuge. Kalau begitu, saudari Zhao, pernahkah kamu mendengar berita tentang penguasa alam atas baru-baru ini? Penguasa alam atas. Zhao Hong tampak bingung, bukankah dia pergi ke alam luar untuk mencari cara menyelamatkan alam atas? Apakah dia kembali? Tidak, aku hanya bertanya dengan santai. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan mengganti topik. Dia tidak sengaja berbohong, dia hanya tidak ingin Zhao Hong terlibat. Namun dari sudut pandang ini, penguasa alam atas seharusnya tidak menemukan keluarga situ, jika tidak maka berita tersebut tidak mungkin tidak menyebar sama sekali. Saudaraku, bukankah kamu berhubungan baik dengan jiwa hitam dari kedai Suanyi? Apa yang tidak diketahui kakakku di sini bukan berarti Bai Xiaosheng dari kedai Suanyi tidak tahu. Jiwa hitam ini dibesarkan oleh Bai Xiaosheng. Di sini. Zhao Hong belum selesai berbicara, tapi Lu Yun mengerti apa yang dia pikirkan. Melihat ekspresi ragu-ragu Lu Yun, Zhao Hong mengeluarkan gulungan perkamen dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lu Yun. Ini adalah hutan bambu ungu tempat Bai Xiaosheng menetap sepanjang tahun. Ada kemungkinan besar Anda dapat menemukannya kemanapun kamu pergi. Lu Yun mengangguk, terima kasih. Saudari Zhao, saudaraku, saya akan mengambil langkah pertama. Pergi, kata Zhao Hong sambil tersenyum. Hanya saja yang tidak bisa disembunyikan oleh senyuman ini adalah kehilangan. Gadis Zhao, menyerah saja pada ide ini. Dia dan kamu bukan orang yang sama. Saya kenal guru, saya hanya ingin berada di sisinya dengan tenang, hanya di sisinya. Zhao Hong melihat ke kursi yang kosong dan berkata tanpa sadar. Menanggapi hal ini, rajamu dalam kesadaran spiritualnya menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak penderitaan di dunia, tapi cinta tak berbalas adalah yang paling menyayat hati. Lu Yun buru-buru meninggalkan kota Zhongzhou nomor 33 dan bergegas sesuai dengan tanda di perkamen. Jika dia menunda 1 detik lagi, Ping Lu dan Song Yuntian akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Selain itu, Lu Yun bingung karena Ping Lu ditangkap secara tidak sengaja, tetapi Song Yuntian secara khusus dikirim oleh keluarga situ untuk menangkapnya. Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di Song Yuntian? Ataukah keluarga situ ingin menggunakan atribut kesialan Song Yuntian untuk menyakiti seseorang,
atau mereka ingin mencegah sesuatu. Lu Yun benar-benar tidak memahami operasi keluarga situ ini. Benar, ada di sini. Tapi, Lu Yun melihat ke tanah hitam hangus di depannya, lalu melihat tanda di perkamen di tangannya, dan berpikir keras. Haha, apakah kamu tidak memperhatikan ada orang yang mengikutimu sepanjang jalan? Jangan khawatir, saudaraku, aku sudah mengamati. Tidak. Kata-kata RH seperti menghilangkan keraguan yang baru saja muncul di benak Lu Yun. Dengan kata lain, ini tidak dilakukan oleh keluarga situ, tapi siapa di Pulau Zhongzhou yang akan memulai perang dengan Suanyi Tavern? Melihat tanah hitam yang hangus, sebuah nama perlahan muncul di benak Lu Yun, Kuil Zhengyang. Sebagai kekuatan nomor satu di Pulau Zhongzhou, ia memiliki kekuatan ini. Warna hitam hangus di depan matanya juga sesuai dengan ciri-ciri terbakar api. Mengapa Kuil Zhengyang melakukan ini? Lu Yun sedikit bingung. Apakah Kuil Zhengyang ingin mendapatkan sesuatu dari Bai Xiaosheng? Atau apakah Kuil Zhengyang berada di bawah instruksi suatu kekuatan? Banyak keraguan muncul di benak Lu Yun. Benar atau tidak, sepertinya kita hanya bisa mengetahuinya jika kita pergi ke Kuil Zhengyang dulu. Sebelum ini cukup, Lu Yun menjepit jarinya dan melafalkan mantranya, dan memasuki ruang gunung api. Meskipun Long Ying, Seng Sue dan yang lainnya pergi, ruang di Flame Mountain tidak kosong. Jiwa hitam, yang meminum ramuan untuk memulihkan jiwanya, dan Qiao Yuchen, yang merawatnya sepanjang waktu, masih di sana, serta Gou Seng, yang menggunakan sumbernya dan berubah menjadi abu-abu dalam semalam. Alasan untuk mempertahankan ketiga orang ini adalah karena tidak seperti Chu Yun dan tikus perisai, jiwa hitam dan lainnya adalah anggota kedai Suanyi. Mengirim mereka ke kedai Suanyi akan memberi mereka perlakuan yang lebih baik daripada tinggal di negeri angin barat. Namun rencananya tidak dapat mengikuti perubahan, dan rumah Bai Xiaosheng diserang. Sungguh tidak terduga bahwa usus besar membungkus usus kecil. Bagaimana kabar mereka berdua? Tubuhku sudah pulih dan kondisiku semakin membaik dari hari ke hari, tapi belum ada tanda-tanda bangun. Qiao Yuchen melaporkan situasi dua jiwa hitam itu. Lu Yun mengangguk dan meninggalkan dua cincin penyimpanan lagi. Semuanya berisi ramuan. Soalnya, ini berguna untuk keduanya, tapi Jin berhasil. Qiao Yuchen mengangguk. Ketika Lu Yun melihat ini, dia tidak tinggal, dan dia tidak menyebutkan kejadian di kedai Suanyi kepada Qiao Yuchen. Dia takut pihak lain akan berpikir terlalu banyak, dan dia bahkan lebih takut didengar oleh jiwa hitam yang tidak sadarkan diri, yang akan menghambat kesembuhannya. Setelah keluar dari ruang Flame Mountain, Lu Yun langsung menuju Kuil Zhengyang. Berbeda dengan penyembunyian hutan bambu ungu Bai Xiaosheng, lokasi Kuil Zhengyang diketahui semua orang di Pulau Zhongzhou. Setelah Lu Yun pergi, di bawah tempat arang, keluarlah seorang lelaki tua berkepala abu-abu dan berwajah seperti penjual arang. Apakah yang kulakukan ini benar atau salah? Agar tidak menimbulkan terlalu banyak keributan, Lu Yun menyamar. Bagaimanapun, dia membunuh tetua pertama dan tetua kedua Kuil Zhengyang di depan umum. Kuil Zhengyang pasti sangat membencinya. Sebelum mengetahui posisi keluarga situ, Lu Yun tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Lokasi Kuil Zhengyang berada di persimpangan kota Zhongzhou nomor 16 dan No. 17. Dapat juga dikatakan bahwa Kuil Zhengyang sampai batas tertentu berada di yurisdiksi kedua kota tersebut. Lu Yun sekarang berada di kota Zhongzhou No. 16. Meskipun pakaiannya sangat tidak mencolok, jika dia dilihat oleh seseorang yang tertarik, dia pasti akan berinisiatif untuk berbicara dengannya. Lu Yun mengusap hidungnya. Ini adalah gerakan khas Song Yuntian. Entah dia sedang menunggu atau berbicara, dia akan selalu menggosok hidungnya seperti ini tanpa disadari. Alasan Lu Yun ingin meniru tindakan ini adalah karena dia bertransformasi menjadi Song Yuntian saat ini. Dia sedang memancing anggota keluarga situ, dan umpannya adalah dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, lebih baik membunuh 1000 secara tidak sengaja daripada melewatkan satu pun. Selama keluarga situ bersikap seperti itu, mereka pasti akan menerima umpan Lu Yun. Tentu saja premisnya adalah orang-orang dari keluarga situ dapat melihatnya, jika tidak semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, Lu Yun mengaitkan rencana ini dengan penjelajahan Kuil Zhengyang tanpa menunda satu sama lain. Masuki tempat suci intelijen, kedai minuman. Lu Yun dengan santai memesan makanan dan minuman dan mulai mengumpulkan informasi. Dari riuh ngobrol, teriakan pramusaji, hingga teriakan meninju dan minum, pesan-pesan bermanfaat bisa dipilah. Sepanjang sore berlalu seperti ini. Saat kedai tutup, Lu Yun berdiri dan pergi. Meski keuntungannya tidak banyak, namun lumayanlah. Setidaknya Lu Yun tahu satu hal, sarang Bai Xiaosheng kemungkinan besar dibakar oleh Kuil Zhengyang. Karena Lu Yun mendengar lebih dari sekali di kedai bahwa seseorang sedang membicarakan fakta bahwa belum lama ini tetua kedua Kuil Zhengyang telah membawa banyak diaken, penatua, dan murid untuk menemukan Bai Xiaosheng, dengan tujuan agar Bai Xiaosheng lewat. Buku surgawi tanpa kata, bantu dia menemukan keberadaan orang suci itu. Pasti karena ketidaktaatan Bai Xiaosheng, sehingga babon api sangat marah hingga dia membakar hutan bambu ungu. Sekarang akar masalahnya telah ditemukan, tetapi orang yang menyebabkan masalah tersebut, Huo Babun, telah terbunuh. Saat ini, RH, yang sedikit menyipitkan matanya, tiba-tiba berkata, saudaraku. Hati-hati. Tunggu saja mereka. Lu Yun berhenti dan sampai di sebuah gang kecil di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya.
Pada saat ini, dua sosok melompat turun dari bangunan bata di kedua sisi, satu di kiri dan satu di kanan menghalangi jalan Lu Yun. Nak, kamu kurang beruntung hari ini. Tapi sebelum pria itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Lu Yun, aku tidak memberitahumu, siapa cepat dia dapat, mengerti. Sahabatku, kita semua adalah orang-orang yang berpikiran terbuka, jadi berhentilah menyembunyikannya. Lu Yun melihat ke sudut gang dan berkata, pada saat ini, seorang pemuda berjalan keluar dari sudut, mengenakan seragam murid dalam kuil Zhengyang. Saat itu, kedua pencuri itu begitu ketakutan hingga lumpuh di tanah. Pengaruh kuil Zhengyang sudah sangat menakutkan, apalagi orang-orang di kota Zhongzhou nomor 16 terdekat. Tapi itu seperti guntur, tak heran jika reaksi kedua pencuri ini begitu besar. Iya, maafkan aku. Kami tidak tahu kalau ini adalah temanmu. Pencuri kecil itu berlutut di tanah, memohon pengampunan kepada anak laki-laki dari kuil Zhengyang. Apa kamu tidak melihat kalau adikku sedang marah? Kenapa kamu tidak cepat pergi sejauh mungkin? Lu Yun berteriak pada kedua pencuri itu, saat adikku marah, aku tidak bisa menghentikannya, jadi pergilah dari sini. Mendengar hal tersebut, kedua pencuri tersebut segera meninggalkan lokasi kejadian. Namun saat mereka keluar dari gang, tubuh mereka langsung terbakar habis. Itu berubah menjadi abu dan menghilang tanpa suara. Ketika Lu Yun melihat pemandangan ini, hal itu semakin menegaskan pikirannya, kamu bukan murid kuil Zhengyang, kan? Tapi kaulah yang aku cari. Pemuda berseragam murid luar kuil Zhengyang berkata dengan tenang, jika kamu tidak ingin menderita sakit fisik, ikuti saja aku dengan patuh. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia berpikir, ada hal yang bagus, saya tidak sabar untuk segera menyetujuinya. Tetapi untuk berpura-pura menjadi lebih seperti dia harus menahan diri, kenapa? Kamu memintaku untuk pergi bersamamu, dan aku akan pergi bersamamu. Bukankah itu memalukan bagiku? Lagi pula, siapa kamu? Apa yang kamu katakan sangat keterlaluan. Siapa aku? Kamu tidak pantas mengetahuinya. Pemuda itu hampir berteleportasi dan mendatangi Lu Yun. Dia mengangkat tangannya dan memukul perut Lu Yun. Meskipun lawannya sangat cepat dan hampir mustahil untuk ditangkap dengan mata telanjang, Lu Yun mungkin akan menderita kerugian dan lengah jika dia tidak siap. Tapi Lu Yun, yang sudah berjaga-jaga, secara naluriah ingin menghindar dengan perut tertutup, tapi dia sengaja menghentikannya dan meregangkan perutnya ke depan. Hanya mendengar suara teredam bergema di gang gelap, Lu Yunxi menerima pukulan keras dari lawannya dan terbang mundur. Demi keasliannya, Lu Yun bahkan sengaja menggigit bibirnya untuk menambah warna pada sudut mulutnya. Inilah yang terjadi jika kamu menolak. Pemuda itu menghindar dan mendatangi Lu Yun. Sebenarnya kamu siapa? Lu Yun memandang ke pihak lain dengan tajam. Kamu tidak pantas mengetahuinya. Pemuda itu menendang dagu Lu Yun tanpa ampun. Lu Yun menghirup udara dingin. Untungnya, itu dia. Jika itu orang lain, dia akan ditendang hanya dengan tubuh fisiknya dan rahangnya akan mudah terkilir. Lu Yun juga memanfaatkan pukulan ini untuk berpura-pura terpana. Dia mengira pemuda ini akan membawanya pergi tanpa curiga. Tapi apa yang dilakukan anak laki-laki itu selanjutnya benar-benar membuat Lu Yun lengah. Pemuda itu sebenarnya menendang perut Lu Yun dengan wajah penuh amarah. Jika bukan karena fisik Lu Yun yang luar biasa, dia pasti sudah muntah empedu saat ini. Sungguh suatu kebencian. Apakah Song Yuntian menggali kuburan leluhur keluarga situ Anda, atau dia menipu Anda? Serangan yang kejam. Lu Yun mengeluh dalam hatinya. Benar-benar hebat. Jika kamu tidak berguna bagi keluarga, aku akan menyiksamu sampai mati. Pemuda itu sepertinya merasa bahwa berbicara saja tidak dapat memuaskannya, jadi dia menambahkan beberapa kata tambahan. Kedua pukulan ini bahkan lebih parah, dan sepertinya menggunakan kekuatan hukum untuk langsung menendang kaki Lu Yun. Jika darah emas RH tidak diam-diam membantu bertindak sebagai analgesik, dia pasti berteriak. Lu Yun, sudah kubilang lari. Aku akan lihat bagaimana kamu lari kali ini. Pemuda itu dengan marah melepas seragam murid luar kuil Zhengyang, membungkus Lu Yun dengan erat, dan langsung membawanya pergi. Lu Yun, perkataan pemuda itu yang tidak disengaja memberinya pesan yang sangat penting, Song Yuntian memang ditangkap oleh keluarga situ, namun entah kenapa dia kabur. Hal ini membuat Lu Yun menghela nafas lega tanpa sadar. Meskipun dia tidak tahu di mana Song Yuntian sekarang, dia setidaknya tahu bahwa pihak lain tidak berada di tangan keluarga situ. Dan sekarang Lu Yun telah ditangkap sebagai Song Yuntian, keluarga situ harus berhenti mengejar Song Yuntian. Dengan kata lain, Song Yuntian akan aman di periode waktu berikutnya. Tapi Lu Yun selalu merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Kamar Zugesi di keluarga Zuge. Engah, seteguk besar darah muncrat, menodai kertas jendela putih tanpa cacat menjadi merah. Putra, ketika kepala keluarga Zuge, yang sedang menunggu dengan cemas di luar, melihat pemandangan ini, wajahnya langsung kehilangan warna, dan Zuge Qingjing di samping bahkan bergegas masuk melalui pintu. Saudaraku, ada apa denganmu? Zuge Qingjing membantu Zuge Si, yang wajahnya sepucat kertas, naik ke tempat tidur. Melihat tubuh bagian atas pihak lain yang terbuka, 10 meridian gelap yang menempati hampir separuh dada menggeliat seperti 10 lintah yang bersembunyi di bawah kulit. Air mata Zuge Qingjing tidak bisa berhenti mengalir di matanya. Saudaraku, bukankah kamu berjanji pada saudaraku? Tidak, kamu tidak akan mengukur tubuh dewa dan iblis.
Nak, kenapa kamu begitu tidak patuh? Kepala keluarga Zuge juga tampak cemas. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat panggil dokter, cepat. Zuge Si, yang sedang berbaring di tempat tidur, menggelengkan kepalanya sedikit, tidak. Ayah, perhatikan situ. Fei, reinkarnasi. Kata-kata ini sepertinya telah menghabiskan sisa kekuatan Zuge Si, dan setelah berbicara, dia pingsan dan mati di pelukan Zuge Qingjing. Kakak, Zuge Qingjing melolong. Namun, kepala keluarga Zuge terhuyung mundur 2 langkah dan terus berkata, hari bencana. Dewa bencana, tubuh bencana, sudah berakhir. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dia berjalan keluar pintu. Langit malam yang tadinya berbintang, kini menjadi sangat gelap. Surga, kenapa begitu? Kepala keluarga Zuge mengangkat kepalanya dan meraung. Tubuh bencana sebenarnya muncul saat ini. Bukankah ini jalan surga yang ingin membunuh musuh bebuyutan di alam atas? Tidak, kita harus membunuh tubuh bencana sebelum ia terbangun. Kepala keluarga Zuge mengambil keputusan dan segera meninggalkan wilayah keluarga Zuge, menghilang tanpa diketahui. Adapun Lu Yun, meskipun dia sadar, kepalanya tertutup, dan karena takut ketahuan, Lu Yun tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah sesuka hati. Jadi sekarang dia tidak tahu kemana dia dibawa oleh pemuda itu. Tepat ketika cairan perut Lu Yun hendak keluar, dia merasakan perasaan tidak berbobot di tubuhnya. Setelah itu, rasa sakit datang dari kepalanya. Jelas dia telah mencapai suatu tempat, dan Lu Yun terjatuh. Xiao Feng, apakah kamu gadis yang membawa Murakami dari sana lagi? Tanya aksen asing. Pergi. Apa yang ada di dalam orang yang membuat kita sangat menderita? Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan tuannya terhadap orang jahat seperti itu. Pemuda yang menggendong Lu Yun kembali mengeluh. Hah, bagaimana mungkin? Ada keterkejutan dalam aksen asing itu. Bagaimana ini tidak mungkin? Pemuda bernama Xiao Feng langsung melepas pakaian yang menutupi Lu Yun. Lihat sendiri, saudara Zuo. Ini, aneh. Situ Zuo adalah seorang pria dengan aksen yang aneh, mengelus janggutnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah aku tidak membuatmu terkesan? Saudara Zuo. Situ Zuo tidak berbicara, tetapi membuka karung di bawah kakinya. Seluruh rumah menjadi sunyi saat itu, sunyi senyap. Di ruangan kecil ini, Situ Zuo dan Situ Feng saling memandang dengan mata besar dan mata kecil. Kedua Song Yuntian juga saling memandang, yang satu berhidung biru dan wajah bengkak seperti kepala babi, dan yang lainnya merah mata di sudut mulutnya. Dari 4 orang yang hadir, mungkin Lu Yun yang paling tenang. Terlebih lagi, Lu Yun baru saja merasa aneh, tapi sekarang akhirnya terasa benar. Adapun nasib sial Song Yuntian, bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia mungkin akan lari kembali sendiri. Tapi Situ Zuo dan 2 lainnya bingung. Kenapa ada 2 Song Yuntian?